Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penghitungan PPh pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan. Pada contoh saya berikan untuk penghitungan PPh pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit atau klinik. Ya, di sini dalam soal disebutkan bahwa Dr. Adrian melakukan praktik di rumah sakit Medika dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh rumah sakit sebagai penghasilan rumah sakit, dan sisanya 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan ke dokter yang bersangkutan setiap bulan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, untuk fee yang digunakan dalam perhitungan penghasilan PPh pasal 21 ini adalah jasa dokter yang diterima oleh pasien. Jadi sebelum dipotong oleh pihak rumah sakit. Ya, jadi di sini nanti sebelum dipotong oleh pihak rumah sakit itu yang akan dikenakan pajak terlebih dahulu penghasilannya. Kemudian di sini dijelaskan juga Dr. Adrian telah memiliki NPWP. Pada tahun 2022, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik Dr. Adrian di Rumah Sakit Medika adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah fee-nya dari Januari sampai dengan bulan Juni yang dibayarkan, yang diterima oleh Dr. Adrian dari pasiennya. Jadi di sini biasanya kalau dokter itu dia praktik diasumsikan lebih dari satu rumah sakit ya. Jadi lebih dari satu pemberi kerja. Bisa juga Dr. Adrian ini juga tidak hanya praktik di satu rumah sakit ini saja, tapi dia juga bisa jadi buka praktik di rumahnya sendiri, seperti itu ya. Jadi dia memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Nah, di sini bagaimana cara menghitung untuk PPh pasal 21-nya ya, untuk penghasilan yang berkesinambungan seperti ini. Kita akan mulai hitung. Jadi yang pertama kita buat dulu tabelnya ya untuk menghitung penghasilan pasal 21-nya dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Jadi ini bulannya nanti bulan Januari sampai dengan Juni. Kemudian ini nanti fee-nya ya, atau jasa yang diterima oleh Dr. Adrian. Fee-nya. Kemudian dasar pengenaan pajaknya ya. Dasar pengenaan pajaknya itu nanti didapat dari 50% dikali dengan fee-nya. Ini nanti yang akan dijadikan dasar pengenaan untuk dikalikan tarif pajaknya. Ya, kemudian ini adalah yang berikutnya nanti dikumulatifkan dari DPP-nya itu. Setelah dihitung nanti akan dikumulatifkan. Ini untuk memudahkan nanti penghasilan tersebut sudah masuk ke dalam lapis tarif PPh yang mana gitu ya, lapis tarif keberapa. Kemudian yang berikutnya nanti ada tarif pajaknya. Tarif pajak yang dikenakan berapa. Kemudian nanti setelah itu hitung PPh pasal 21-nya. Jadi nanti yang tarif yang digunakan untuk perhitungan di sini adalah tarif yang terbaru sesuai dengan Undang-Undang HPP ya. Jadi nanti Anda bisa lihat di video tutorial saya yang lain, ada juga mengenai tarif PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi undang-undang yang terbaru ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Ya. Kemudian kita akan mulai di sini. Untuk fee bulan Januari, fee yang dibayarkan adalah 30 juta. Sehingga DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya nanti adalah 50% dikali 30 juta atau 15 juta. Kemudian DPP kumulatifnya, karena ini penghasilannya masih
bulan pertama ya, bulan Januari, sehingga DPP kumulatif sama dengan angka DPP-nya 15 juta. Ya. Tarifnya adalah 5% untuk tarif pajaknya. Jadi untuk penghasilan 0 sampai dengan 60 juta dikenakan tarif PPh pasal 21 5%. Jadi nanti ini tinggal dikalikan saja, 5% dikali dengan 15 juta. Dapatkan 750.000. Kemudian yang berikutnya bulan Februari diperoleh fee 35 juta. Nah, DPP-nya 50%-nya ya, 50% dikali 35 juta didapat 17.500.000 rupiah. Nah, DPP kumulatifnya tinggal dijumlahkan ya. Jadi dari 15 juta ditambah 17.500.000 didapat 32.500.000. Seperti itu. Nah, untuk penghasilan 32.500.000 ini itu masih di dalam tarif lapis pertama ya. Jadi masih di bawah atau sama dengan 60 juta. Jadi masih tarifnya adalah 5%. Jadi ini tinggal dikalikan saja, 5% dikali 17.500.000 didapat 875.000 rupiah. Berikutnya bulan Maret. Bulan Maret menerima fee 40 juta rupiah. DPP-nya adalah 50% dikali dengan 40 juta. Didapatkan angka 20 juta. Ya, kemudian DPP kumulatifnya tinggal dijumlahkan saja. Dari yang tadi ya sudah dijumlahkan sampai dengan Februari 32.500.000 ditambah 20 juta. Sehingga penghasilannya sampai dengan bulan Maret ini adalah 52.500.000 rupiah. Ya, karena ini masih di bawah sama dengan 60 juta, maka tarif pajaknya pun masih yang tarif 5%. Sehingga tinggal dihitung 5% dikali dengan penghasilan bulan Maret. Ya, penghasilan bulan Maret dikali 50% atau DPP-nya. Jadi DPP-nya adalah 20 juta. Jadi 5% kali 20 juta didapatkan 1 juta rupiah. Kemudian bulan April. Bulan April memperoleh penghasilan 35 juta rupiah. Nah, 50%-nya adalah 50% dikali 35 juta rupiah. 17.500.000 rupiah ya. Nah, kalau dilihat di sini penghasilan Januari sampai dengan Maret sudah 52.500.000. Ditambah dengan penghasilan bulan April 17.500.000. Nah, ini sudah di atas 60 juta ya. Jadi di sini nanti untuk penghasilan bulan April akan ada dua tarif pajak. Jadi yang pertama tarif lapis pertama sampai dengan 60 juta itu akan dikenakan tarif pajak 5%. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu akan dikenakan tarif pajak 15%. Sehingga di bulan April ini nanti Dr. Adrian akan dikenakan PPh pasal 21 ada dua macam tarif. Yang pertama adalah 5%, yang kedua 15%. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi untuk yang pertama dulu ya, untuk yang pertama di sini untuk penghasilan sampai dengan 60 juta itu tarifnya 5% ya, tarifnya 5% untuk lapis pertama. Jadi ini 60 juta dan akumulasi untuk penghasilan Januari sampai dengan Maret ya, DPP kumulatifnya yang digunakan adalah DPP kumulatifnya itu 52.500.000. Jadi tinggal dikurangkan 60 juta dikurangin 52.500.000 didapatkan 7.500.000. Ini akan dikenakan tarif 5%. Ya, jadi ini 5% dikali 7.500.000. Didapatkan angka 375.000.
Kemudian untuk yang kedua, ya, karena penghasilan 35 juta, kemudian DPP-nya adalah 50% dikali fee, 17.500.000. Jadi 17.500.000 sudah dikenakan pajak. Yang sudah dikenakan pajak 5% adalah 7.500.000-nya. Sehingga masih ada sisa, ya, yang belum dikenakan pajak. 17.500.000 dikurangin 7.500.000. Hasilnya adalah 10 juta, ya. Nah, untuk 10 juta ini akan dikenakan tarif lapis kedua, 15%. Jadi 15% dikali 7 juta, dikali 10 juta. Jadi didapat 1.500.000 rupiah. Nah, DPP kumulatifnya tinggal dijumlahkan, ya. Jadi di sini penghasilan dari Januari sampai dengan Maret yaitu 52.500.000 ditambah dengan penghasilan DPP yang bulan April 17.500.000, didapatkan 70 juta, ya, 70 juta. Nah, 70 juta ini terdiri dari mana saja? Nah, ini, ya. Jadi untuk penghasilan sampai dengan 60 juta di sini dikenakan tarif 5%. Jadi 52.500.000 ditambah 7.500.000 sama dengan 60 juta dikenakan tarif 5%. Kemudian yang berikutnya 60 juta ditambah 10 juta. Ya, 60 juta ditambah 10 juta dihasilkan 70 juta. Seperti itu. Nah, kemudian untuk penghasilan bulan Mei. Penghasilan bulan Mei fee-nya adalah 47 juta. Ya, jadi 47 juta DPP-nya adalah 50% dikali 47 juta. Didapatkan 23.500.000 rupiah. DPP kumulatifnya tinggal dijumlahkan 70 juta ditambah 23.500. Jadi didapatkan 93.500. Nah, untuk 93.500 ini masih dalam range lapis kedua, ya. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Sehingga tarifnya adalah 15% dikali dengan penghasilannya yang dikenakan pajak DPP-nya 23.500.000. Sehingga dihasilkan 3.525.000 rupiah. Kemudian untuk bulan Juni fee-nya adalah 30 juta. DPP-nya 50% dikali 30 juta rupiah, 15 juta, ya. Kemudian DPP kumulatifnya tinggal dijumlahkan. Penghasilan Januari sampai dengan Mei adalah 93.500 ditambah 15 juta. Ya, sama dengan 108.500. Tarifnya untuk penghasilan sampai dengan 250 juta tarifnya adalah 15%. Ya, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta tarif adalah 15%. Nah, ini penghasilan kumulatifnya masih di bawah 250 juta sehingga tarif pajaknya adalah 15%. Jadi tinggal dihitung 15% dikali dengan DPP-nya. Ya, dikali dengan 15 juta. Didapatkan 2.250.000. Jadi tinggal dijumlahkan saja untuk penghasilan Dr. Adrian dari bulan Januari sampai dengan Juni adalah 217 juta, ya. Kemudian DPP-nya dasar pengenaan pajaknya 108.500.000, ya. Jadi kalau dijumlahkan secara manual 108.500.000, kemudian diakumulasikan juga angkanya sama 108.500.000. Nah, kemudian untuk PPh yang store dari bulan Januari sampai dengan Juni
adalah Rp10.275.000. Demikian untuk penghitungan penghasilan bagi bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.